Berkata Al-Imam Abu Hanifah, kebanyakan sebab hilangnya iman seorang hamba itu ketika sakaratul maut. Karena ketika sakaratul maut banyak godaan yang kisahkan tadi, termasuk kena iblis menyerupai lawan guru kita. Lawan mama kita masih nyaman, lawan abah kita masih nyaman, lawan keluarga kita masih nyaman, lawan guru kita belajar tauhid, lawan sidin datang. Salah yang gua ajarkan dari itu dia. Allah kita dia tiga, Tuhan kita tiga, atau yang lebih nyaman dasar iya lainnya hari itu Tuhan kita itulah duduk di aras. Nah, ini bisi mata, ini bisi telinga, ini bisi montong, itu kata-kata apa? Tapi ini kalau bisi dulu, ya bisi tangan, tapi tidak betis. Bayangkan ini lian, tidak apa ya? Kita percaya karena guru kita yang datang. Kita merasa yang menyuruh kita tuh guru kita menceramahi kita di akhir hayat. Kita inggihkan asal sayang sudah. Bagaimana kemudian supaya menjaga? Ini perlu kita kena. Tadi itu penyakitnya, perlu cara penjagaannya bagaimana? Ini sudah dulu sampaikan, tapi diulang kembali supaya yang tadi diingat lagi. Ketika tuntong hendak, nah ketika itu barulah kita tersadar bahwa kita ini sudah berada di wadah yang berbeda. Ucapan yang pertama kali apa ketika itu? Bukan Allah, ucapannya kita. Kebanyakan ujian ulama, seluruh manusia itu menyesal ketika itu. Walaupun ulama, ucapannya apa? Kebanyakan manusia ucapan apanya? Mama, indung beliau, oma, apa? Tidak ada tempat yang paling menyenangkan ketika berhadapan tempat lain kecuali mama kita surang. Maka mama ini kedudukannya luar biasa, saking luar biasa mama kita nih apa? Surga aja, kayak apa surga yang diinginkan orang-orang kita leh. Nah setelah berpusok tadi pusok hiau mama, ada bantuan dari mama, hiau abah, ada bantuan daripada abah, hiau udah sanak, bini, anak, ada yang datang. Terakhir siapa yang datang? Kita hiau nih, termasuk guru kita hiau. Dia juga datang, ada guru anak tajun ngumpulin apa yang lagi kisahnya. Nah hiau kada datang. Apa yang datang? Diri kita yang datang. Siapa diri kita? Amal kita nah. Amal kita datang. Kalau amal kita baik, maka yang datang berbau harum. Kalau amal kita banyak amal buruk mengalahkan amal baik, yang datang itu berbau busuk. Kalau ini amal baik, apa yang ia lakukan? Ini akan menghampiri lawan kita sampai sembari kita menakuni siapa pian. Aku ini hiau ini kita datang pian datang. Akulah perbuatan engkau ketika engkau di dunia. Jangan khawatir, jangan takut. Aku mengawanimu. Kau serangan sini, aku yang mengawani. Nah, memusuhi lawan kita. Nah, kalau amal baik, nah dipusuti ditanangkannya. Karena tidak ada. Kita kan hanya untuk kemana-mana. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, aku ketimbang masuk kubur bagus masuk neraka. Kalau di kubur, karena siksa itu dimulai di kubur lah. Jangan merasa bahwa siksa itu di neraka aja ada, di kubur udah mulai dah. Ujar Sayyidina Ali, kalau di kubur serangan kamu kena siksa, amun dia no di neraka beremian. Kita di sekolah hari, karena hukum serangan lawan beremian, mana nih lah, jangan beremian. Sakit tapi masih tertawa, tapi lu serangan, nangis kita. Karena itu tolong-tolongan, ya lah. Nah, itu. Jadi kadalah ulas itu datang menanangkan lawan kita, sudah tenang amal baik tenang kita. Ada lawas, ada malaikat yang datang membawa dua catatan. Catatan pertama, ia sodorkan lawan kita, wahai fulan bin fulan, misalnya ngarannya dol. Ini catatan kebaikan engkau, tolong engkau catat dengan semangat kita. Nah, aku rehin mencatat amalan dari amalan baik, catat. Untung amalan baik seumuran tadi. Kemudian sodorkan buku yang kedua, catatan buruk. Nah ketika catatan buruk ini pun kada maunya nulis, disuruh malaikat lagi catat, kada mau dol catat, kada mau, akhirnya dimamai oleh malaikat. Kenapa kau orang catat? Aku supan. Aku hidup dunia, kenapa? Mana kau? Kenapa ada supan? Habis dimamai kita. Maka ketika itu apa yang terjadi? Ditulis sambil menangis. Tapi tangisan itu tidak memberi efek apa-apa. Wah ini di dunia bisa gugur dosa gara-gara air mata. Jangankan air mata, air uduk gugur ketika kita uduk, jatuh dosa. Kalau di situ tidak akan diharap lagi. Tangisan kita kadang memberi efek apa. Tuntung itu barulah malaikat datang
yang berdua. Datang Pak manakuni lawan kita. Apa yang ditakuni yang pertama? Bukan marabbuka. Apa yang ditakuni itu pertama? Presiden kenalkan lawan Muhammad. Kenalkan lawan Muhammad. Ini guru-guru kami sudah menyebutkan itu. Bukan marabbuka, tapi kenalkan lawan Muhammad. Jadi kita kenal, jelaskan tentang Muhammad. Selesai pembahasan itu, selamat. Kalau kada dapat nyewet siapa sebenarnya Muhammad, apa yang terjadi? Siapa Tuhan engkau? Itu. Lalu siapa Nabi engkau? Apa sih tahu nih? Pertanyaan itu 3 kali berulang-ulang selama 1 hari. Berulang 1 hari 3 kali. Dilakukan selama 7 hari. Setelah 7 hari tidak ada lagi pertanyaan. Kenapa kelanjutannya? Sampai kiamat ana pupuhi. Itu jadi. Nah, mudah-mudahan kita terhindar daripada yang demikian itu. Luar biasa sudah. Ketika kita ada melihat siapapun, la aban wala umman wala auladan wala ikhwanan wala ashaban. Kada ada lagi abah, kada ada ummah, kada ada anak, kada ada saudara, kada ada, dan sahabat pun kada ada. Wala farasan, kada ada juga Allah sepanjang tanah. Kada ada berharap. Tapi kalau orang alim sudah nyaman, sudah di kuburan itu sudah dapat surga. Jangan kali kubur, di dunia sudah dapat surga. Surga sudah dapat. Orang-orang alim itu surga sudah dapat. Di dunia sudah dapat. Wala hijaban, kada ada dinding dari hijab. Habis terbuka semuanya tirai. Walau lam yara rubban syariman faqad hasira khusranan aziman. Maka jikalau kita ada melihat Allah Ta'ala yang mulia itu, maka sangat rugi dan sangat-sangat rugi kita tenang. Rugian yang sangat besar. Bagaimana mungkin orang melihat Allah Ta'ala di akhirat kalau di dunianya kada nampak? Satu ketika Sayyidina Ali pernah ditanya, kami dia orang kafir, kami melihat apa yang kami sembah, kami melihat Tuhan-Tuhan kami melihat. Bagaimana denganmu Ali? Kenapa kau percaya dengan sesuatu yang kau tak nampak? Apa dia Sayyidina Ali? Mana mungkin aku menyembah Tuhanku hal keadaan aku tidak nampak. Saking nyatanya Allah itu sampai-sampai kita pun tak nampak secara lahiriah. Bahkan Nabi Musa ulun kisahkan dulu hendak melihat Allah secara nyata, secara mata zahir, lantarani. Jadi itu dalam kaidah nahwu itu kalau lan itu tidak mungkin Kadang-kadang ada mungkin gitulah. Kalau lan itu masih bisa mungkin, tapi kalau lan tidak akan pernah mungkin. Ada bakal mungkin ya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena khususiyah Nabi Muhammad lawan umatnya Nabi Muhammad dia yang kawal melihat Allah secara nyata dan jaga. Kenapa kemudian Nabi-Nabi hendak banget jadi umatnya Nabi Muhammad itu Pak? Itulah alasan Nabi Musa kemudian melihat Nabi Mi'raj ketika ia menghadap lawan Allah disuruhnya berulang-ulang. Bukan karena hendak mendukung Nabi Muhammad sikit syariatnya ada. Karena ia hendak melihat bekas orang yang memandang Allah. Disuruhnya berulang. Nyamannya pulang lagi, nyamannya Nabi Musa. Walaupun aku pada melihat orang yang langsung, tapi melihat orang yang memandang sudah untung. Umatnya Nabi Musa kada sanggup memandang Nabi Musa, walaupun Nabi Musa cuma melihat nur. Kada melihat Allah Ta'ala, cuma hanya melihat nurnya Allah Ta'ala. Pengsan Nabi Musa dilihat oleh umatnya Nabi Musa. Siapa yang melihat umatnya Nabi Musa langsung buta ketika itu. Makanya Nabi Musa ketika balik daripada Bukit Tursina, ia langsung menyendiri selama 40 hari. Nah, 40 hari itu Bang, habis kampung itu dimurtadkan oleh ngarannya Samiri, ya kan, bro? Nah, Samiri itu ya kita ya Dajjal. Hidup jadi masa Nabi Musa sudah hidup presiden. Nah, pintar Pak. Wa qala al-Imam Abu Hanifah aktsaru ma yaslabul iman minal abadi waqtun naz'i. Berkata al-Imam Abu Hanifah, kebanyakan sebab hilangnya iman seorang hamba itu ketika sakaratul maut. Karena ketika sakaratul maut banyak godaan yang kisahkan tadi, termasuk kena iblis menyerupai lawan guru kita. Lawan mama kita masih nyaman, lawan abah kita masih nyaman, lawan keluarga kita masih nyaman, lawan guru kita belajar tauhid, lawan sidin datang. Salah yang gua ajarkan dari itu dia.
Allah kita tiga, Tuhan kita tiga, atau yang lebih nyaman dasar iya lainnya hari itu Tuhan kita itulah duduk di aras. Nah, nya bisi mata, nya bisi telinga, nya bisi montong, ini kata-kata apa? Tapi nya kayak bisi dulu, nya bisi tangan, tapi tidak betis. Gitu. Bayangkan ini alien, kan tidak apa ya? Kita percaya karena guru kita yang datang. Kita merasa yang menyuruh kita tuh guru kita menceramahi kita di akhir hayat. Kita inggihkan asal sayang sudah. Bagaimana kemudian supaya menjaga? Ini perlu kita kena. Tadi itu penyakitnya. Perlu cara penjagaannya bagaimana? Ini sudah dulu sampaikan, tapi diulang kembali supaya yang tadi diingat lagi. Ketika hendak tuntong sembahyang, sujud terakhir, baca ihdinas siratal mustaqim. Sadana apa? Biar abah guru kumpul. Apabila tauhid sudah tertanam di dalam kalbu, ia tidak akan pernah lari lagi. Kayak itu pang dan bertambah dan bertambah dan bertambah. Kadang mau hilang keyakinan tadi. Nah, itu keuntungan. Hafizallahu wa iyyakum min salabil iman. Semoga Allah menjaga kita daripada hilangnya iman.